mengakibatkan munculnya bahasa slang. Tentunya kalian sebagai remaja atau sebagai anak muda pasti lebih tahu mengenai bahasa slang. Apa itu bahasa slang? Belajar yuk. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Kembali berjumpa dengan saya, Arif Kafitri. Di video kali ini saya akan berbagi materi mengenai ragam bahasa. Tentunya kalian sudah mengetahui bahwa bahasa Indonesia memiliki berbagai bentuk ragam bahasa dalam pemakaiannya. Berbagai bentuk ragam bahasa tersebut tercipta karena adanya berbagai perbedaan seperti umur, jenis kelamin, pekerjaan, kelas sosial, dan budaya. Meskipun memiliki berbagai bentuk ragam bahasa, bahasa tersebut tetap disebut sebagai bahasa Indonesia. Hal ini disebabkan karena ragam bahasa memiliki ciri dan kaidah tata bunyi, pembentukan kata dan kalimat, serta tata makna yang secara umum sama dengan bahasa Indonesia. Sehingga kita tetap dapat memahami orang lain berbahasa Indonesia meskipun ada beberapa perbedaan. Nah, sebenarnya apa itu ragam bahasa? Ragam bahasa merupakan variasi bahasa berdasarkan pemakaian, berdasarkan mitra tutur, berdasarkan hubungan pembicara, berdasarkan topik pembicara, dan berdasarkan medium pembicaraan. Pada kesempatan ini, saya akan membahas ragam bahasa berdasarkan media pengantarnya atau sarananya, berdasarkan situasi dan pemakaian, berdasarkan penutur, dan berdasarkan topik pembicaraan. Ragam bahasa berdasarkan media pengantarnya atau sarananya terbagi menjadi dua. Yang pertama ada ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis. Ragam bahasa lisan merupakan bahasa yang diungkapkan melalui media lisan atau alat ucap. Ragam bahasa ini terikat oleh ruang dan waktu, sehingga situasi pengungkapan dapat membantu pemahaman. Contoh dari ragam bahasa lisan, yang pertama ada pasta lagi baca majalah. Yang kedua ada Aidan mau nulis cerpen. Jadi untuk kedua contoh ini, walaupun struktur kalimatnya tidak lengkap, tetapi orang dapat memahami maksud dari kalimat tersebut. Hal ini karena ragam bahasa lisan terikat oleh ruang dan waktu. Kemudian untuk ragam bahasa tulis, yaitu bahasa yang diungkapkan melalui media tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Ragam bahasa tulis ini tidak terikat oleh ruang dan waktu, sehingga struktur kalimatnya harus lengkap. Contoh dari ragam bahasa lisan yang pertama ada pasta sedang membaca majalah. Yang kedua ada Aidan ingin menulis cerpen. Jadi untuk melengkapkan kalimat tersebut, struktur kalimatnya harus lengkap sehingga ketika orang membacanya akan memahami maksud dari kalimat tersebut. Kemudian ada ragam bahasa berdasarkan situasi dan pemakaiannya. Dari ragam bahasa berdasarkan situasi dan pemakaiannya nanti akan terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada ragam bahasa baku tulis, ada ragam bahasa baku lisan, dan yang terakhir ragam bahasa pencampuran. Untuk penjelasan ragam bahasa baku tulis sebagai berikut. Untuk ragam bahasa baku lisan, penjelasannya sebagai berikut.
Yang ketiga, ada ragam bahasa pencampuran, yaitu ragam bahasa yang terjadi karena adanya pencampuran antara bahasa-bahasa yang digunakan secara berdampingan sehingga terjadi atau mengakibatkan munculnya bahasa slang. Tentunya kalian sebagai remaja atau sebagai anak muda pasti lebih tahu mengenai bahasa slang. Apa itu bahasa slang? Bahasa slang merupakan ragam bahasa tidak resmi dan tidak baku yang digunakan oleh kaum remaja atau yang bersifat musiman. Jadi, ragam bahasa ini biasanya digunakan oleh kelompok sosial tertentu untuk berkomunikasi secara intern gitu ya. Jadi, pada ragam bahasa slang ini tidak melulu digunakan, jadi bergantung perkembangan zamannya atau bersifat musiman. Contoh dari ragam bahasa slang misalnya ada kata wokai, dipakai untuk mengganti kata oke. Kemudian yang kedua contohnya ada kata sat, digunakan atau untuk menggantikan kata siap. Nah, itulah contoh-contoh dari ragam bahasa slang. Tentunya kalian sebagai remaja atau anak muda lebih mengetahui ragam bahasa slang pada zaman sekarang gitu ya. Kemudian untuk ragam bahasa berdasarkan penuturnya nanti ada 3. Yang pertama ada ragam daerah, yang kedua ada ragam berdasarkan pendidikan penutur, kemudian yang ketiga ragam bahasa berdasarkan sikap penutur. Untuk yang pertama ada ragam daerah, biasanya disebut sebagai logat atau dialek. Jadi bahasa Indonesia yang digunakan oleh orang Jawa Tengah akan berbeda dengan bahasa Indonesia yang digunakan oleh orang Bandung atau orang Medan. Seperti contohnya sebagai berikut. Nah, dari contoh tersebut, meskipun ada beberapa perbedaan, tetapi kita masih dapat mengetahui maksud dari bahasa Indonesia tersebut atau maksud dari kalimat tersebut. Itulah yang dimaksud dengan ragam bahasa daerah atau dialek. Biasa disebut dengan logat. Jadi walaupun misalnya nanti bahasa Indonesia yang digunakan itu sama, tetapi logatnya biasanya berbeda antara daerah satu dengan daerah yang lainnya. Kemudian untuk ragam bahasa berdasarkan pendidikan penutur, yaitu biasanya bahasa Indonesia yang digunakan oleh kelompok penutur yang berpendidikan tentunya akan berbeda dengan bahasa Indonesia yang digunakan oleh kelompok penutur tidak berpendidikan. Misalnya ada kalimat saya mau nonton film. Kemudian dengan kalimat saya ingin menonton film. Di sini ada kata film dan ada kata film. Biasanya untuk kata film akan digunakan oleh kelompok penutur yang tidak berpendidikan. Dan kata film akan digunakan oleh kelompok penutur yang berpendidikan. Itulah ragam bahasa berdasarkan pendidikan penutur. Kemudian yang ketiga ada ragam bahasa berdasarkan sikap penutur, yaitu ragam bahasa yang dipengaruhi oleh sikap penuturnya. Ragam bahasa ini biasa disebut dengan langgam atau gaya. Pemilihan ragam bahasa ini berdasarkan oleh penutur terhadap mitra tutur atau pembicaranya. Biasanya sering disebut dengan bahasa resmi dan tidak resmi. Ragam bahasa selanjutnya yaitu ragam bahasa berdasarkan topik pembicaraannya. Nanti ada ragam bahasa ilmiah, ragam bahasa sastra, ragam bahasa bisnis, ragam bahasa kedokteran, ragam bahasa hukum, dan yang lainnya. Jadi misalnya ketika nanti ada ragam bahasa kedokteran, berarti nanti bahasa-bahasa yang digunakan adalah bahasa-bahasa yang berkaitan dengan bidang kedokteran. Atau nanti ada istilah obat-obatan atau istilah berbagai macam alat
kedokteran, dan yang lainnya. Atau misalnya nanti ada ragam bahasa berdasarkan hukum. Nah, nanti hal-hal yang dibahas atau bahasa-bahasa yang muncul adalah istilah-istilah dalam hukum. Seperti itu. Jadi nanti bergantung dari bidang-bidang yang ada. Jadi bahasa-bahasa yang muncul akan bergantung dari bidang-bidang yang ada. Nah, itulah contoh dari ragam bahasa berdasarkan topik pembicaraan. Itulah materi mengenai ragam bahasa yang dapat saya bagi. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian, kritik dan juga saran, saya tunggu melalui kolom komentar. Dan terima kasih telah menyaksikan video dari saya. Nantikan video-video pembelajaran saya berikutnya dan sampai jumpa.